Kalau anak masih SD, lalu masuk pesantren, apa tidak kurang kasih sayang orang tua? Apa definisi sayang menurut ibu? Sayang menurut orang yang pernah susah, membuatkan kamar pakai AC, pakai karpet, tempat tidur tebal, wifi 24 jam, pakai layar besar, pakai laptop, pakai gadget. Itulah sayang. Tapi sayang menurut saya adalah menasukkan anak ke pondok. Itulah sayang. Jadi namanya sayang. Tapi mendefinisikan sayang itu yang berbeda. Nanti ibu buat acara komunitas hamba Allah, Ummu Aisyah, buat acara jalan-jalan ke Al-Muqaddasah, Ponorogo. Menengok anak SD di pondok. Nengok anak SD di pondok, hafal Quran. Adik Ustazah Fatimah itu yang laki-laki, SD masuk pondok, sekarang tamat SMP, Hafiz 30 juz, sekarang kelas 1 SMA. Dari SD. Anak Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, itu juga masuknya dulu SD. Karena di Kudus itu SD. Jadi kalau ada orang merasa memasukkan anak SD tidak sayang, justru itulah dia yang sayang pada anak. Saya, kalau dipeturutkan, emak saya mendengarkan orang di kampung dulu, tak jadi saya ke Mesir. Karena menurut mereka sayang tuh diletakkan anak itu di ketiaknya. Mana ada orang di kampung mau menyekolahkan anak ke Mesir 4 tahun tak jumpa. Kirim 4 tahun. Habis itu ke Maroko 2 tahun. Bagi mereka di kampung, mak saya ini tak sayang ke anak. Tapi bagi mak saya, begitulah aku sayang ke anak. Jadi namanya sayang, tapi menafsirkan sayang itu berbeda. Generasi ini 3. Generasi pejuang, generasi penikmat, generasi penghancur. Bapaknya pejuang, anaknya penikmat, cucunya penghancur. Yayasan pun begitu. Generasi pertama pejuang, generasi kedua penikmat, generasi ketiga penghancur. Itu teori Ibnu Khaldun, sosiolog muslim. Kalau mau generasi ini tidak berubah, buat dia pejuang terus. Juang, 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 juang. Sehingga dia tidak menjadi penikmat dan tidak akan menjadi penghancur. Kenapa pondok-pondok pesantren itu tetap bisa eksis? Karena generasinya tidak dijadikan penikmat. Dia pejuang terus. Kiai Haji Imam Zarkashi, pejuang. Dari Jawa Timur pergi belajar ke Tawalib Padang Panjang. Bayangkanlah itu dari Jawa Timur ke Tawalib Padang Panjang. Belajar ke Syekh Mahmud Yunus. Giliran anaknya, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi, tidak penikmat, juang lagi. Dikirim ke Kairo, berjuang lagi. Giliran cucunya, anak Kiai Abdullah Syukri Zarkashi, doktor dari Madinah, dari Mesir, berjuang lagi. Jangan pernah jadikan dia penikmat. Jadikan dia berjuang terus. Sekali ibu jadikan anak ibu penikmat, bapak jadikan dia penikmat, dia akan menjadi penghancur. Anak saya, keponakan saya, murid saya, mesti jadi pejuang. Pondok, 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 Mesir. Mau kemana? Mesir, Libya, Ustaz Adi Hidayat, Libya. Ustaz Zulkifli M. Ali, Mesir, Libya. Ustaz Al-Nob, pondok pesantren, Mesir. Ustaz Hanafi, Al-Wasliyah, Mesir. Ini pejuang-pejuang semuanya. Santri-santri kita pejuang. Jangan pernah menjadi penikmat. Gara-gara apa tuh? Gara-gara kata yang menghancurkan. Pertama, sayang. Sayang itu bukan dimanjakan dia. Sayang karena Allah Subhanahu wa taala dididik dia, menjadi penghafal Quran dia, menjadi mujahid fisabilillah. Ya lah Ustaz enak aja ngomong gitu. Ustaz kan tidak mengandung. Ustaz kan tidak menyusukan. Justru itulah maka dikuatkan semangat ibu. Saya daftar S3 ke Sudan. Diajak Ustaz Zul Ikrami tahun 2017 bulan November. Umur mak saya udah 70. Saya takut-takuti dia. Mak, aku udah daftar S3 ke Sudan. Terus, nanti aku mesti 2 tahun tinggal di Sudan. Mak tinggal sendirian di rumah nih. Aku S3 ke Sudan atau mak sendirian di rumah nih? Atau aku batalkan itu aku di sini? Apa kata dia? Pergi kau ke Sudan, selesaikan doktor kau 2 tahun, kau tak usah balik. Masalah mati, dimanapun aku mati juga. Karena begitulah mak saya, maka saya profesor doktor. Kalau bolehlah mak saya dulu. Mak, aku mau ke Sudan. Janganlah. Saya ini dididik berjuang. Ditinggalkannya saya di rumah uak saya, kelas 2 SD. Pindah dia ke Riau nih. Kelas 2 SD saya ditinggalkannya. Sebelum tidur malam, mengikat tali kelambu. Membentang kasur sendiri, membentang bantal sendiri. Jam 2 malam terbangun dikerumuni nyamuk, begulung sama kelambu itu. Kelas 2 SD saya ditinggalkannya. Kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. 90 pindah saya ke Medan. Saya lebih banyak tinggal sama orang. Sekarang baru saya tahu. Saya orang tak pernah terlambat. Kalau berangkat jam 9, 9 kurang 10 saya sudah siap. Tadi datang Ustaz Arnob jam 9, 9 kurang 10 itu sudah saya siap. Tanya sama Ustaz Andri yang menemani saya itu. Tak pernah saya terlambat. Kenapa saya tak pernah terlambat?
Karena psikologis orang yang menumpang di rumah orang paling takut terlambat, takut kena marah. Walaupun umur saya sudah 46, tak pernah terlambat. Kenapa? Takut kena marah.